Bab 1381. Baik, Tuan. Ted dan yang lainnya mengerti hal ini, dan segera memegang Wade, Willy, dan Tommy sebelum berlari secepat yang dapat mereka lakukan. Tikus. Melihat Wade mulai kabur, Leon ingin mengejarnya. Namun sialnya, ia diikat oleh dua petarung yang mengejarnya. Lagi pula, dia hanya berada di tahap penguasa menengah. Sedangkan dua seniman bela diri sebelumnya telah berada di tahap penguasa tingkat lanjut dan pastinya bukan lawan yang mudah dikalahkan. Meskipun Leon membawa cermin penguasa dan dapat dengan mudah menjauhkan mereka, lain halnya jika ia ingin mengalahkan mereka. Akan tetapi, masih ada satu cara, dia masih memiliki senjata terkuatnya, yaitu kekuatan energi potensial yang diberikan oleh Master Hazlewood kepadanya. Ini adalah senjata rahasianya yang paling kuat, tetapi sekarang, dia hanya memiliki dua kekuatan tersisa, yang membuat masing-masing kekuatan itu menjadi lebih berharga, dan dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk mengalahkan penjahat murahan seperti Wade. Karena itu, Leon tidak punya pilihan selain menyaksikan Wade melarikan diri. Setelah Wade dan yang lainnya menghilang dari pandangan, kedua seniman bela diri itu bertukar pandang saat mereka mempertimbangkan untuk mundur. Sekarang setelah Leon berada di posisi yang lebih unggul, mereka akhirnya akan kalah jika mereka tetap bertahan dan melawannya, meskipun mereka tahu bahwa Leon membawa harta yang sangat berharga bersamanya. Oleh karena itu, keduanya mengimbangi kecepatan masing-masing, hingga akhirnya, dalam lompatan yang serempak, mereka mundur dan menghilang di kejauhan. Anggaplah dirimu beruntung, teriak Leon, ekspresinya muram. Ia hanya berada di tahap penguasa menengah, kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan dua penguasa tingkat lanjut, dan sekarang ia bahkan hampir tidak dapat melihat siluet mereka yang menjauh, tidak mungkin ia dapat mengejar mereka. Leon tidak punya pilihan selain menyerah. Untungnya, ia berhasil memberi Wade pelajaran, dan ini merupakan balas dendam sempurna yang dapat ia berikan atas apa yang diterimanya sejak awal. Jika dia tidak berhasil melukai Wade sedemikian rupa, Leon akan menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya untuk melawan mereka sampai mati, meskipun itu berarti harus menghabiskan salah satu kekuatan energi potensialnya. Keempat gadis itu keluar dari mobil ketika mereka melihat lawan mereka mundur. "Apakah kamu terluka, Leon? Kamu baik-baik saja?" tanya mereka dengan khawatir, sambil mengelilinginya sambil memeriksa apakah dia baik-baik saja. Mereka semua menyaksikan Leon diserang Wade tadi, dan mereka semua sangat khawatir mengenai cedera Leon. "Aku baik-baik saja, ini hanya goresan. Jangan terlalu khawatir," dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, mereka berempat tampaknya tidak mempercayainya, dan mereka mengulurkan tangan untuk membelai dada dan bahunya, mencoba melihat apakah dia mengalami cedera serius. Setelah memastikan bahwa dia memang baik-baik saja, mereka akhirnya menghela napas lega. Leon merasa sedikit gembira sekaligus malu saat merasakan tangan mereka di tubuhnya. Selain Iris, dia tidak terbiasa merasakan begitu banyak tangan wanita padanya. Bab 1382. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Leon? Tanya Cynthia. Dia dan Leon datang jauh-jauh ke sini untuk membeli Medicare Pharmaceuticals, tetapi sekarang, setelah terlibat konflik dengan keluarga Jones, dapat dipastikan bahwa bisnis ini tidak akan berjalan lagi. "Tidak apa-apa, ayo pulang dulu. Kita bisa mulai mencari lagi dalam beberapa hari dan mencari tahu apakah ada perusahaan farmasi lain yang cocok untuk kita," kata Leon setelah merenung sejenak. Sekarang setelah dia meminum pil naga, dia akan memasuki kondisi lemah selama 2 hari ke depan, dan urusan mengenai perusahaan farmasi harus menunggu. "Baiklah kalau begitu," Cynthia mengangguk. "Oh, ngomong-ngomong, di mana Otis?" "Kenang Leon. Oh, dia ada di sana." Iris menunjuk ke arah kantor. Otis dan seluruh jajaran manajemen perusahaan tetap berada di tempat kerja mereka karena takut akan terlibat jika mereka mengikuti Leon. Namun, mereka semua menyaksikan dari dalam gedung, dan dengan demikian menyaksikan sejauh mana kekuatan Leon sebenarnya. Mereka semua benar-benar tercengang, setidaknya begitulah. Leon mengabaikan tatapan mereka dan malah langsung menuju Otis. "Maaf, Otis, karena melibatkanmu dalam hal ini," katanya dengan nada meminta maaf. Otis mencoba membantunya dengan pembelian ini,
Namun sayang, bukan saja transaksi ini berujung buruk, tapi konfliknya dengan keluarga Jones juga pasti akan memengaruhi Otis, dan Leon tidak dapat menahan perasaan menyesal atas hal ini. Otis tersenyum pahit, tidak yakin harus berkata apa. Bagaimanapun, Tommy adalah manajer umum sekaligus bosnya. Sekarang setelah Leon melukai Tommy, tidak diragukan lagi bahwa ia harus mempertanggungjawabkannya. Otis khawatir dia akan kehilangan pekerjaannya karena ini. Dia tidak dapat menahan penyesalan atas keputusannya membawa Leon ke dalam masalah ini, tetapi sekarang sudah terlambat. Otis, kenapa kamu tidak berhenti saja dari pekerjaanmu di sini? Aku akan membeli perusahaan farmasi yang lebih baik dalam beberapa hari, dan saat itu terjadi, aku akan memberimu jabatan dan posisi pekerjaan yang bagus, yang bahkan lebih baik daripada manajer. Kata Leon setelah berpikir sejenak. Dia ingin menawarkan Otis pekerjaan baru sebagai kompensasi atas apa yang telah dilakukannya. Apa maksudmu begitu? Otis tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya, aku serius. Kata Leon serius. Terima kasih, terima kasih. Ini berita bagus. Otis sangat gembira mendengarnya. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Leon, dan dia tidak begitu mengenal latar belakang Leon, fakta bahwa Leon bersedia menawarkan $215 juta untuk membeli Medicare Pharmaceuticals, dan cara dia mengalahkan Wade tadi, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa diajak main-main. Otis tahu ia harus memanfaatkan kesempatan ini. Walaupun keterlibatan Leon membuatnya kehilangan pekerjaannya, jika ia dapat menemukan cara untuk menjadikan Leon sebagai teman dan atasan, hubungan ini niscaya akan berguna baginya di masa mendatang. Tidak hanya itu, ia juga hanya seorang manajer di Medicare Pharmaceuticals. Jenjang karir berikutnya adalah menjadi anggota manajemen yang lebih tinggi, tetapi sayangnya, hal itu akan sulit baginya, mengingat ia sama sekali tidak berasal dari latar belakang yang bergengsi. Namun, Leon kini menawarkan untuk memberinya posisi yang bahkan lebih tinggi dari seorang manajer. Ia tidak hanya akan duduk di kantor yang nyaman, tetapi ia juga akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan karyawan yang lebih baik. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Otis saat ini. Bab 1383. Terima kasih, Tuan Wolf, atas tawaranmu yang baik. Otis segera membungkuk pada Leon sebagai tanda terima kasih. Kekecewaannya yang awalnya membayangkan kemungkinan kehilangan pekerjaannya pun sirna. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Otis, itu yang seharusnya kulakukan. Jangan khawatir, aku berjanji akan menepati janjiku. Leon menyeringai. Ia dapat dengan mudah menebak fakta bahwa Otis berhasil mendapatkan posisi manajer di Medicare Pharmaceuticals menunjukkan sejauh mana kemampuannya, dan ia yakin bahwa Otis akan mampu mempertahankan posisi apapun yang ditawarkan kepadanya. Tidak hanya itu, jika Otis membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang hebat, Leon mungkin bahkan mempertimbangkan untuk menawarkannya posisi wakil presiden. Setelah menyelesaikan masalah ini, Leon akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Otis dan kembali ke rumah bersama Iris dan gadis-gadis lainnya. Setelah melihat mereka pergi, Otis kembali ke kantor dan langsung menuju Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya, untuk pergi sebelum Tommy dapat menemukannya. Leon menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan beristirahat di rumah, dengan keempat gadis bergantian merawatnya setiap hari. Selama waktu ini, Rafael menyelesaikan tugasnya dan mengirimkan jadeit 4 warna yang ia pahat menjadi patung yang sangat indah. Di sisi lain, pertemuan Leon dengan Tommy, Willy, dan Wade membuat mereka semua terluka parah dan berhasil menjadikannya musuh mereka. Wade mengalami cedera paling parah di antara semuanya dan membutuhkan sedikitnya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya. Dia adalah salah satu seniman bela diri terbaik di generasinya, dan kenyataan bahwa dia kalah dari orang seperti Leon benar-benar mempermalukannya. Namun, mengingat Leon adalah sepupu jauh dari keluarga Skemel, dia tidak berani bertindak gegabah, apalagi mencoba membalas dendam pada Leon sebelum dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Dengan demikian, beberapa hari berikutnya dalam pemulihan Leon berjalan damai dan tenang. Tidak hanya itu, pada saat ia pulih dari kondisi lemahnya, hari itu adalah hari ulang tahun Patrick. Karena itu,
Leon harus mengesampingkan rencananya untuk membeli perusahaan farmasi dan menunggu sampai setelah ulang tahun Patrick untuk menangani ini. Pada pagi hari ulang tahun Patrick, Scamell Mansion dipenuhi aktivitas saat para tamu berdatangan untuk pesta. Selain teman-teman dan keluarga mereka, banyak tamu yang merupakan mitra bisnis Patrick. Beberapa keluarga besar yang dekat dengan keluarga Scamell juga mengirimkan putra dan cucu mereka untuk merayakan acara bahagia itu. Keluarga Van ingin memberikan hadiah berupa satu set gelang giok kepada penatua Scamell sebagai simbol kesehatan dan kemakmuran yang luar biasa. Landry Group dengan ini mengucapkan selamat kepada penatua Scamell agar selalu sehat dan panjang umur. Terimalah hadiah kami berupa lukisan pohon cemara sebagai tanda kenangan. Jet Group dengan ini menawarkan patung Zamrud ini sebagai hadiah. Penny dan Nigel berdiri di pintu bersama saudara dan sepupu lainnya untuk menyambut tamu dan mengantar mereka ke tempat duduk. Bab 1384. Setelah beberapa waktu, Leon dan Iris tiba di rumah besar itu. Begitu mereka muncul, kecantikan Iris segera menarik perhatian semua tamu, dan orang-orang yang berkerumun di sekitar pintu masuk menatap dengan kagum akan kecantikannya yang luar biasa. Selain menatap Iris dengan takjub, beberapa tamu yang lebih muda bahkan menatap Leon dengan pandangan cemburu dan iri, mencoba mencari tahu bagaimana orang seperti Leon bisa mendapatkan wanita cantik seperti Iris. Pada saat ini, Damian dan Julie, yang berdiri agak jauh, melihat mereka dan datang untuk menyapa, sementara Julie mendorong Damian di kursi rodanya. "Halo, Paman Damian, Bibi Julie," sapa Iris saat mendekati mereka, lengannya melingkari lengan Leon. "Kemana saja kalian, Iris, Leon? Kenapa kalian tidak datang mengunjungi kami selama beberapa hari terakhir?" tanya Damian penuh tanya. Tak seorang pun dari mereka melihat Leon atau Iris sejak mereka meninggalkan rumah besar beberapa hari yang lalu, dan jika dia tidak menelepon Iris untuk menanyakan kabar mereka, dia dan Julie masih akan khawatir bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. "Paman, Leon bermaksud membeli perusahaan farmasi di wilayah selatan, tetapi ada yang tidak beres," jelas Iris. Dia terdiam, mempertimbangkan apakah akan mengungkapkan apa yang terjadi dengan keluarga Liberton kepada Damian atau tidak, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Damian menyela. "Leon ingin membeli perusahaan farmasi. Kenapa? Apakah dia dulu mengelola perusahaan farmasi di Springfield City?" Damian terkejut mendengarnya. "Ya, itulah yang selalu menjadi kekuatanku," jawab Leon sambil tersenyum. "Oh, benar juga, seharusnya aku tahu. Kau sangat ahli dalam bidang kedokteran, kau akan menjadi kandidat yang tepat untuk memimpin perusahaan farmasi," seru Damian, tiba-tiba teringat dengan penampilan Leon sebelumnya dalam bidang medis. Tidak dapat disangkal bahwa dengan keahlian Leon, menjalankan perusahaan farmasi akan menjadi hal yang mudah. Namun, tanpa sepengetahuan Damian, alasan Leon ingin membeli perusahaan farmasi bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk meramu beberapa ramuan herbalnya. "Ngomong-ngomong, Paman Damian, apakah Anda tahu perusahaan farmasi yang mungkin cocok untuk kita? Kami mencari sesuatu yang berskala menengah," tanya Leon. Keluarga Scamell adalah salah satu keluarga tertua di wilayah selatan dan memiliki kekuatan dan pengaruh yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Meminta nasihat Damian tentu akan jauh lebih efektif daripada mencari secara membabi buta seperti yang dilakukannya dan para gadis. Aku tidak begitu yakin soal itu. Keluarga Scamell memang memiliki beberapa perusahaan farmasi skala menengah yang tampaknya sesuai dengan yang kamu cari, tetapi sayangnya, kami tidak berencana untuk menjualnya, jawab Damian. Keluarga Scamell merupakan salah satu pemasok tanaman obat terbesar di wilayah selatan, dan karena hal ini terkait erat dengan bidang farmasi, keluarga Scamell mendirikan perusahaan farmasi mereka sendiri beberapa tahun lalu untuk memperluas pasar. Karena ekspor utama keluarga Scamell adalah tanaman herbal, Damian, sebagai keturunan langsung tertua, bertanggung jawab atas hal itu, sedangkan bisnis farmasi selalu menjadi milik keturunan kolateral. Oleh karena itu, Damian sama sekali tidak tahu banyak tentang sisi bisnis itu. "Oh, oke," Leon tidak dapat menahan rasa kecewanya mendengar ini. Bab 1385. Aku punya saran, Damian.
Karena perusahaan farmasi hanyalah salah satu bisnis sampingan kita dan tidak memainkan peran besar dalam keuntungan kita, mengapa kau tidak membicarakan hal ini dengan Penatua Skemel? Mungkin kita bisa menawarkan salah satu perusahaan farmasi kita kepada Leon dengan harga murah, mengingat betapa dia tampaknya membutuhkannya. Julie angkat bicara. Leon menyelamatkan nyawa suaminya beberapa hari yang lalu, dan sejak saat itu dia sangat berterima kasih kepadanya. Ini adalah cara yang tepat untuk membalas rasa terima kasihnya. Ini ide yang bagus. Damian langsung mengerti apa yang Julie coba lakukan. Ia sangat berterima kasih kepada Leon atas apa yang telah ia lakukan sehingga ia bersedia memberikan perusahaan-perusahaan itu kepada Leon secara cuma-cuma. Sayangnya, dia bukan orang yang mengambil keputusan ini dan harus membicarakannya dengan ayahnya terlebih dahulu. Bisakah keluarga Skemel menjual salah satu perusahaan farmasi Anda? Leon sangat gembira mendengarnya. Meskipun itu bukan hal yang sulit baginya untuk menemukan perusahaan yang tepat untuk dibeli, terutama mengingat ia adalah orang asing di wilayah selatan. Akan menjadi berita bagus jika keluarga Skemel bersedia menawarkan salah satu perusahaan farmasi mereka kepadanya. Bukan hanya itu saja, tetapi keluarga Skemel merupakan salah satu pemasok herbal terbesar di daerah tersebut, dalam skala yang jauh lebih besar daripada keluarga Sear, jadi jika mereka bersedia memberikan penawaran yang bagus, Leon dapat menandatangani kontrak dengan mereka dan menjadi salah satu klien mereka juga. Ini sama saja dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Aku akan membicarakan ini dengan ayahku. Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk membantumu. Damian berkata. Tiba-tiba, dia berhenti sejenak seolah-olah mengingat sesuatu, dan bertanya, Leon, hari ini ulang tahun ayahku yang ke-80. Apakah kamu dan Iris sudah menyiapkan hadiah untuknya? Ya, kami punya. Aku punya di sini. Leon menggantungkan kotak hadiah yang dibungkus dengan indah di depan Damian. Kotak hadiah itu berisi patung giok yang ia perintahkan untuk dipahat Rafael. Bagus sekali. Sebaiknya kau bersikap baik padanya nanti, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya. Dengan kerja sama kita berdua, aku yakin dia akhirnya akan setuju. Damian menyatakan dengan percaya diri. Leon adalah keponakannya, pacar Iris, dan ditambah fakta bahwa Leon menyelamatkan hidupnya, Damian yakin bahwa Patrick tidak akan menolak permintaan mereka. Selama Patrick setuju, transaksi bisnis ini akan berjalan lancar. Terima kasih sebelumnya, Paman Damian. Leon segera mengucapkan terima kasih. Ia dan Iris tersenyum lebar membayangkan akan segera dapat membeli perusahaan farmasi. Jangan berterima kasih padaku. Kita ini keluarga, lagi pula, kau telah menyelamatkan hidupku dan bahkan membantu menyembuhkan kakiku. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata Damian sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Ayo masuk, oke. Sela Julie sambil tersenyum. Dengan itu, mereka semua berbalik dan memasuki rumah besar itu. Bab 1386. Sebuah panggung raksasa didirikan di tengah halaman, diapit oleh tirai merah. Spanduk dengan angka 80 di atasnya dibentangkan di atas panggung dengan pita-pita emas dan bunga-bunga. Karpet merah membentang di tengah panggung, diapit oleh deretan karangan bunga dan rangkaian bunga yang indah, membuat seluruh panggung tampak lebih mewah. Deretan kursi kayu jati ditata di depan panggung, ditutupi oleh tirai merah dengan sulaman angka 80 berwarna emas di bagian belakangnya. Seluruh tempat itu glamor dan bahkan lebih elegan dari sebelumnya. Pada saat Leon dan yang lainnya tiba, seluruh tempat sudah penuh dengan tamu. Tidak hanya setelah mereka tiba, Patrick juga muncul dari belakang panggung, tersenyum lebar saat dia ditemani ke atas panggung oleh Amy dan para tetua lainnya. Pembawa acara naik ke panggung dan menyatakan, "Selamat datang, hadirin sekalian, di pesta ulang tahun ke-80 Tuan Patrick Skemel di sini. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak laki-laki yang berulang tahun." Dengan itu, ia bertepuk tangan meriah, yang segera diikuti oleh para tamu. Kembang api dinyalakan untuk mengawali acara penuh sukacita sementara Patrick disambut di atas panggung. Kami mendoakan Anda agar selalu sehat, panjang umur, bahagia, dan sejahtera, Penatua Skemel. Sekarang,
Mari kita mulai perayaan ini dengan ucapan selamat ulang tahun dari keluarga, kata pembawa acara. Ini adalah upacara yang melibatkan seluruh generasi muda dalam keluarga, yang bergantian naik ke panggung, membungkuk kepada yang lebih tua, dan memberikan hadiah sebagai simbol rasa hormat. Ini dimulai oleh putra tertua, dalam kasus ini adalah Damian. Julie mendorong suaminya ke atas panggung. Ayah, aku tahu bahwa ayah selalu menyukai barang antik, dan ditambah dengan fakta bahwa ayah menyukai teh, dengan ini aku memberimu satu set peralatan minum teh antik, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Aku mendoakan agar ayah panjang umur dan bahagia, Damian mengumumkan sambil mengeluarkan hadiahnya, satu set tembikar tanah liat yang indah. Peralatan minum teh antik dari zaman dahulu. Ini hadiah yang luar biasa. Kau benar, meskipun teko itu sendiri tidak terlalu mahal, hanya beberapa ratus ribu dolar, fakta bahwa Tuan Skemel berhasil mengumpulkan seluruh set membuatnya semakin tak ternilai harganya. Penonton terkagum-kagum dengan hadiah Damian. Peralatan minum teh antik semacam ini berasal dari zaman kuno, tetapi sayangnya, karena kurangnya industrialisasi pada masa itu, sebagian besar tembikar hancur, dan sangat sulit untuk menemukan peralatan minum teh yang utuh, sehingga harganya mencapai jutaan. Hebat, hebat. Patrick terkesiap, senyum gembira tersungging di wajahnya saat menerima hadiah dari Damian. Jelas terlihat bahwa ia sangat senang dengan hadiah yang diterimanya. Orang berikutnya yang antri adalah Eugene, sepupu Damian dan ayah Nigel. Hadiah Eugene adalah vas rumit dari zaman keemasan yang bernilai beberapa ratus ribu dolar. Meskipun hadiah ini tidak seindah hadiah Damian, Eugene hanyalah keponakan Patrick, bukan putranya, dan itu adalah hadiah yang wajar mengingat hubungan mereka. Bab 1387. Setelah itu, giliran generasi kedua, yang meliputi Penny, Iris, dan Leon. Kakek, Andy, dan saya ingin menghadiahkan kalian lukisan ini sebagai simbol kesehatan dan umur panjang. Penny dan Andy memberikan hadiah mereka. Tak lama kemudian, tibalah giliran Iris dan Leon. Kakek, Leon, dan aku telah menyiapkan patung giok yang tak ternilai harganya untuk ulang tahunmu. Kami berharap patung ini akan memberimu kesehatan dan kesejahteraan seumur hidup, kata Iris saat ia dan Leon membuka kotak hadiah dan menyerahkan patung indah itu kepada Patrick. Patung batu giok. Wajah Nigel memucat saat melihat ini. Secara kebetulan, ia juga menyiapkan hal yang sama sebagai hadiah ulang tahun kakeknya. Namun sayang, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan milik Leon. Sekarang Leon sudah memberikan hadiah ini, akan sangat memalukan jika dia melakukan hal yang sama, dengan hadiah yang lebih kecil, apalagi kurang. Dasar bajingan. Apa bajingan itu sengaja melakukannya? Nigel sangat marah mendengarnya. Dia bertemu Leon untuk pertama kalinya ketika dia dan Iris datang untuk menemui keluarga Skemel, dan saat itu, Tuan Umair, yang merupakan sepupu Nigel, bertengkar dengan mereka karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, Nigel menyukainya. Sekarang, fakta bahwa Leon menyiapkan hadiah yang sama seperti dirinya membuat Nigel berpikir bahwa dia melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Dia tidak dapat menahan rasa kesalnya yang semakin bertambah terhadap Leon saat menyadari hal ini. Patung ini berkilauan dan beraneka ragam, aku ingin tahu terbuat dari batu giok apa. Kelihatannya seperti krim bening, tetapi kejernihannya jauh lebih rendah daripada krim bening. Saya kira itu giok bening keruh. Penonton pun berbisik-bisik, ketertarikan mereka tergugah oleh patung giok yang diberikan Leon dan Iris. Sebagian besar tamu di pesta itu adalah kaum sosialita atau anggota masyarakat elit di wilayah selatan, jadi wajar saja, mereka tahu banyak tentang barang antik. Kebanyakan dari mereka dapat mengatakan bahwa patung giok itu memiliki kelas yang lebih tinggi, tetapi karena giok oranye itu memiliki tingkat kejernihan yang lebih rendah dibanding yang lain, maka tampak seolah-olah keseluruhan patung itu memiliki kualitas yang lebih rendah dari karakter aslinya. Apa maksudmu, giok bening keruh? Seluruh batu giok itu tampak berbintik-bintik warna dan tembus cahaya. Jelas ini hanya batu giok murahan buatan manusia. Nigel mengejek. Pernyataan Nigel membuat seluruh ruangan berubah menjadi sibuk. Ya, kedengarannya benar. Patung giok ini sangat berwarna-warni sehingga tampak tidak alami, dan malah tampak seperti permata buatan manusia.
Semua orang tercengang saat menyadari hal ini. Industri jadeit merupakan industri yang penuh tantangan, dan tidak jarang melihat jadeit sintetis yang dibuat dengan buruk diselingi dengan batu alam asli. Batu giok di hadapan mereka begitu berwarna-warni dan begitu besar sehingga orang-orang bertanya-tanya apakah itu adalah batu giok sintetis berkualitas buruk. Tidak hanya itu, batu giok 4 warna juga sangat langka sehingga tidak ada satupun penonton yang dapat mengenalinya sebagai harta karun, mengingat mereka sama sekali bukan profesional di bidang ini. Mereka semua mengira Leon membeli hadiah ini dari pasar gelap yang menjual batu palsu. Bab 1388. Nigel, beraninya kau menuduh hadiahku sebagai batu giok murahan buatan manusia. Jangan katakan apapun jika kau tidak tahu seluruh kebenarannya. Leon menatap Nigel dengan pandangan tidak senang. Yah, kau tahu betul apakah aku berkata jujur atau tidak. Biar kutunjukkan seperti apa rupa batu giok murni. Nigel mencibir sambil membuka kotak hadiahnya dan mengeluarkan patung batu gioknya. Meskipun patung giok yang disiapkan Nigel ukurannya kurang dari setengah ukuran milik Leon, patung itu bening dan transparan tanpa ada pola tambahan apapun. Orang bisa tahu bahwa itu adalah sepotong batu dengan kejernihan paling tinggi. Ini adalah batu giok bening berwarna krem. Ya, Anda benar. Kejernihannya tampaknya berkualitas tinggi, dan saya berani mengatakan ini adalah batu giok bening. Saya yakin harganya pasti jutaan dolar. Para penonton terkesima mendengarnya. Jadeit berwarna krem bening jauh lebih umum daripada yang berwarna 4 warna, dan sudah jelas bahwa jadeit yang disiapkan Nigel pastilah memiliki kualitas terbaik. Kau dengar itu, Leon? Semua orang tahu bahwa batu giokku asli dan berharga, tidak seperti batu giok sintetis murahanmu. Nigel tersenyum penuh kemenangan. Meskipun ia dan Leon menyiapkan hadiah yang sama secara kebetulan, sudah jelas siapa yang memenangkan ronde ini. Ia yakin bahwa hadiah yang disiapkan Leon adalah batu palsu, dan ia bertekad untuk mempermalukan Leon di depan semua orang. Lalu kenapa? Leon merasa geli dengan kenaifan Nigel. Apa maksudmu? Terus kenapa? Ini ulang tahun paman buyutku yang ke-80, tapi kau malah menyiapkan produk palsu yang harganya hanya beberapa ratus dolar paling mahal sebagai hadiahnya. Apa kau meremehkan paman buyutku, dan kami para skemel juga? Nigel mencibir. Benar sekali. Orang itu telah memberikan hadiah yang sangat murah dan mempermalukan keluarga skemel di depan semua orang. Seru para penonton, menoleh untuk melirik Leon dan Patrick dengan ekspresi jijik. Wajah Patrick memucat saat ia merasakan mata semua orang tertuju padanya. Setelah hadiah yang diberikan Damian dan yang lainnya, awalnya ia dalam suasana hati yang menyenangkan, tetapi hadiah Leon sangat buruk sehingga ia benar-benar dipermalukan di depan semua orang. Meskipun niatnya yang penting, keluarga skemel tetaplah keluarga kuno dan berkuasa, dan yang pasti, nilai sebuah hadiah sama pentingnya. Leon adalah calon menantunya, demi Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mempermalukannya di depan semua orang dengan hadiah murahan. Ini akan membuat dia dan seluruh skemel menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan Patrick saat mengetahui hal ini. Apa yang kau lakukan, Leon? Kau seharusnya bisa menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk acara yang menyenangkan ini. Bagaimana bisa kau begitu pelit? Wajah Damian seputih hantu. Dia dan Leon sudah sepakat bahwa jika Leon berhasil membujuk Patrick, dia akan membantu meyakinkan Patrick untuk menjual salah satu perusahaan farmasi mereka kepada Leon. Tetapi sekarang, Leon tidak hanya gagal melakukannya, dia bahkan membuat Patrick marah dengan hadiahnya yang murah dan tidak seberapa. Bahkan Damian pun tidak bisa menyeretnya keluar dari lubang ini meskipun dia mau. Bab 1389. Jangan dengarkan omong kosong Nigel, Paman Damian. Ini adalah batu giok 4 warna yang berharga, bukan batu palsu seperti yang dia klaim, jelas Leon. Jadeit 4 warna. Patung giok ini memang memiliki 4 warna berbeda, mungkinkah ini benar-benar giok 4 warna yang melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan umur panjang? Para hadirin semua terkejut mendengar ini, saling bertukar pandang dengan rasa tidak yakin dan ragu. Meskipun batu giok yang memiliki lebih dari 3 warna sulit ditemukan, karena batu giok 4 warna memiliki simbolisme yang sangat berarti,
banyak orang kaya dan berkuasa mendengar satu atau dua hal tentang batu yang luar biasa ini. Akan tetapi, karena mereka bukanlah perajin perhiasan profesional, tidak seorang pun di antara mereka yang dapat memastikan apakah patung batu giok di hadapan mereka benar-benar batu giok 4 warna yang tak ternilai harganya atau hanya tiruan murahan. Omong kosong apa ini? Jadeite tak ternilai yang memiliki 3 warna atau lebih akan dibuat menjadi aksesoris kecil, dan aku belum pernah mendengar jadeite 4 warna sebesar itu. Bahkan jika kau ingin berbohong untuk lolos dari ini, Leon, sebaiknya kau luruskan ceritamu terlebih dahulu. Kata Nigel sambil mencibir. Ia yakin bahwa hadiah yang dibawa Leon hanyalah barang palsu murahan, dan apapun yang dikatakan Leon, ia menolak untuk percaya bahwa ini adalah jadeite 4 warna yang legendaris. Ya, Master Nigel benar. Patung giok ini sangat besar, sepertinya tidak terbuat dari giok 4 warna yang berharga. Para penonton setuju dengan pernyataan Nigel dan semuanya mengira Leon berbohong. Leon tidak berbohong. Aku bisa menjaminnya, batu giok ini memang batu giok 4 warna. Tiba-tiba Penny melangkah maju. Menjaminnya. Bagaimana kau akan melakukannya? Nigel membeku, lalu melirik Penny. Patrick dan penonton semua menoleh menatap Penny dengan tatapan bingung. Kakek, Leon bertaruh untuk batu ini beberapa hari yang lalu di toko Westwood Sandy dan aku ada di sana, dan kami melihat semuanya. Ternyata batu itu memang jadeite 4 warna yang langka. Dan aku bersumpah bahwa ini sama sekali bukan produk palsu, Penny menyatakan dengan percaya diri. Apa? Bagaimana ini mungkin? Nigel dan yang lainnya tercengang mendengarnya. Mereka semua mengira Leon berbohong, dan tidak pernah sekalipun mereka mengira bahwa patung giok yang diberikan Leon kepada Patrick ternyata adalah harta karun yang tak ternilai. Bahkan Patrick dan Damian pun tercengang oleh ini. Penny, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Damian. Ya, tidak ada yang salah. Bukan hanya itu, tetapi ketika Leon mendapatkan jadeite 4 warna ini, seorang pedagang perhiasan mencoba membelinya seharga $43 juta, tetapi Leon menolak tawarannya sehingga ia dapat memahatnya menjadi patung ini sebagai hadiah ulang tahun kakek, Penny menjelaskan sambil mengangguk. Bab 1390. 43 juta dolar. Patung ini bernilai 43 juta. Itu tidak masuk akal. Penonton benar-benar tercengang saat mengetahui nilai patung giok tersebut. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, 43 juta tetap bukan jumlah yang sedikit, dan mereka tidak percaya betapa murah hatinya Leon untuk menolak tawaran 43 juta dolar hanya untuk menggunakan giok ini untuk ulang tahun Patrick. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah mendengar perilaku dermawan seperti itu dalam hidup mereka, bahkan di antara keluarga besar. Hebat. Benar-benar hebat. Patrick tertawa terbahak-bahak saat semua ketidaksetujuannya terhadap Leon sirna dengan penemuan ini. Ia tidak hanya merasa puas dengan hadiah tak ternilai yang diberikan Leon, tetapi ia juga senang karena kemurahan hati Leon mencerminkan dirinya dengan baik. Orang tua seperti dia menempatkan ego mereka sangat penting, dan Leon berhasil membuat dia dan para skemel lainnya terlihat baik di depan semua orang. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Nigel memucat saat hatinya hancur. Ia berharap dapat mempermalukan Leon dengan batu giok beningnya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa hadiah Leon akan bernilai puluhan kali lipat dari miliknya. Ironisnya, ia secara terbuka mengejek Leon dan menuduhnya membeli batu palsu untuk ulang tahun Patrick, tetapi sekarang, keadaan berbalik. Orang hanya bisa membayangkan betapa kecewanya Nigel mendengar ini. Oh, sekarang aku ingat. Kudengar seorang penjudi batu profesional pergi ke toko Westwood dan berhasil mendapatkan batu giok 4 warna senilai 43 juta dolar, dan batu kecubung ungu kekaisaran senilai ratusan juta. Ternyata pria itu tidak lain adalah Leon Wolf. Salah satu pemuda di antara hadirin tersentak kaget saat menyadari sesuatu. Oh, saya juga pernah mendengar tentang ini. Saya bahkan mendengar bahwa penjudi batu itu memberi pelajaran kepada Willie Liberton dan menyebabkan dia kehilangan lebih dari 30 juta dolar, kata seorang pria lain. Semenjak Leon mendapatkan batu giok 4 warna dan batu kecubung ungu kekaisaran, namanya menyebar jauh dan luas di kalangan masyarakat penjudi batu, jadi tidaklah aneh jika orang-orang ini mendengar tentang prestasinya.
Akan tetapi, mereka semua mengira itu hanya rumor dan tak pernah sekalipun menyangka kalau itu benar. Penny, apakah mereka mengatakan bahwa Leon memberi pelajaran pada Willie Liberton? Apa ini? Damian terkejut mendengarnya dan langsung menatap Penny dengan pandangan bertanya. Apa? Nah, ketika Leon mencoba menawar Imperial Purple Amethyst, Willie sengaja mempermainkannya dan menyebabkan dia akhirnya menawar sekitar 14 juta dolar untuk mendapatkan batu itu. Leon mencoba membalas dendam dengan sengaja menaikkan harga batu giok ketiga, yang menyebabkan Willie tertipu oleh tipuannya dan akhirnya tidak hanya membuang 30 juta dolar tetapi juga menjadi bahan tertawaan sekota, jelas Penny.